kami di sini bukan concern hanya menjual, kami juga menyediakan jasa layanan servis. Kemudian yang paling penting adalah kita menyediakan partnya. Ya, jadi kan paling penting spare partnya itu. Jadi kalau ada kendala, semua produk Goda itu spare partnya siap, aman. Jadi nggak usah khawatir. Kendaraan listrik tidak ada oli, Mbak. Jadi untuk apa sih namanya sampah lah kita sebut ya, sampah itu sangat minim gitu loh. Jadi kendaraan listrik ini minim komponen. Jadi secara perawatan pun sangat hemat. Dibandingkan dengan kendaraan biasa yang berbahan bakar minyak, dari spare part-nya itu juga lebih banyak gitu ya, dan juga sampah atau nanti polusi yang dihadirkan juga lebih banyak ya. Bukan hanya polusi udara, jadi polusi lingkungan juga akan lebih banyak juga. Jadi udah waktunya ya untuk beralih ke kendaraan listrik untuk turut menjaga lingkungan kita supaya tetap terjaga. Halo pemirsa dimanapun Anda berada, selamat datang di Jarak Podcast. Kali ini bersama saya Ayu Amalia, dan di hari yang berbahagia ini kita sudah berada di salah satu perusahaan ternama di Bali, yaitu Moseli 888 yang merupakan distributor kendaraan listrik wilayah Bali dan Nusa Tenggara. Dan sebelumnya saya sapa dulu pemirsa di seluruh Nusantara. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Nah, kali ini kita sudah bersama narasumber kita. Beliau adalah Bapak Pase. Om Swastiastu, Pak Pase. Nah, beliau merupakan salah satu manajemen atau pengelola dari Moseli 888 ini. Nah, Bli Pase atau Pak Pase, gimana kabarnya hari ini Pak Pase? Astungkara baik sekali. Astungkara baik sekali, sehat selalu. Astungkara sehat selalu. Oke. Pak Pase di sini sebagai pengelola Moseli 888. Sebagai pengelola di sini. Baik, Moseli 888 ini adalah perusahaan apa Pak Pase? Bisa dijelaskan kepada seluruh pemirsa? Ya. Jadi Moseli 88 ini adalah distributor untuk kendaraan listrik wilayah Bali dan Nusa Tenggara untuk brand Goda. Brand Goda. Ya. Nah, kemudian selain menjadi distributor begitu, apakah di sini ada pelayanan atau jasa lain yang ditawarkan, mungkin seperti servis dan lain sebagainya? Ya. Jadi kita di Moseli 88 ini pertama main bisnis kita sebagai distributor, pendistribusi produk Goda untuk wilayah Bali dan Nusa. Selain itu juga kita di sini bergerak di bidang retail juga, Mbak. Retail kita di sini ada showroom yang seperti Mbak lihat. Itu kita jual produk yang kita sediakan itu pertama adalah sepeda listrik. Kemudian ada motor listrik. Kemudian ada juga yang roda 3. Oke, ada roda 3 ada roda 3-nya juga gitu. Jadi selain itu juga kami juga concern dalam hal pelayanan after service, Mbak. Jadi kami di sini bukan concern hanya menjual, kami juga menyediakan jasa layanan servis. Kemudian yang paling penting adalah kita menyediakan partnya. Ya, jadi kan paling penting spare partnya itu. Jadi kalau ada kendala, semua produk Goda itu spare partnya siap, aman. Jadi nggak usah khawatir. Gitu. Tidak perlu khawatir ya pemirsa yang ingin nanti memiliki sepeda listrik ataupun motor listrik gitu ya. Di Moseli 88 ini menyediakan juga jasa servis dan juga spare partnya yang sangat lengkap. Ya, lengkap. Nah, Pak Pase, untuk brand sendiri di sini Moseli 888 menyediakan brand atau produk Goda. Kenapa harus Goda? Nah, kenapa harus Goda? Ini menarik sih, Mbak ya. Jadi kenapa harus Goda? Karena pertama gini, kita berbisnis itu bukan sifatnya short term atau jangka pendek ya. Kita jangka panjang, di mana yang kita utamakan itu adalah kualitas daripada produk Goda itu sendiri. Kemudian selain itu, kenapa Goda? Karena sistem bisnisnya, Mbak, gitu. Sistem bisnis dan komitmen bisnisnya juga. Itu yang kami tekankan.
pertama adalah kualitas produk, kedua adalah sistem bisnisnya, ketiga adalah komitmen bisnisnya. Nah, itu yang kami tekankan untuk Goda, Mbak, gitu. Baik, berarti di antara banyaknya produk kendaraan listrik itu merek Goda atau produk Goda ini kualitasnya paling unggul gitu ya, dan juga sistem bisnisnya paling bisa dipercaya. Betul, betul, ya betul. Jadi untuk kualitas itu kami sangat jaga sih, Mbak. Baik. Itu jaga sebelum ke konsumen ada QC-nya gitu loh. Jadi kami benar-benar konsumen itu mendapatkan produk yang sesuai dengan harapan daripada konsumen itu sendiri. Baik. Gitu. Nah, kendaraan listrik ini saat ini memang sedang sangat booming. Sangat booming. Apalagi betul. ada dorongan dari pemerintah Betul. gitu ya untuk turut menjaga lingkungan karena kendaraan listrik ini adalah kendaraan yang ramah lingkungan. Betul. Boleh dijelaskan kenapa kendaraan listrik ini bisa disebutkan sebagai kendaraan yang ramah lingkungan, Pak Oke. Pasek? Pertama dari segi lingkungan ya, Baik. tentu yang Mbak sampaikan ramah lingkungan. Ramah lingkungan pertama itu kendaraan listrik itu tidak mengeluarkan gas buang. Baik. Gas buang artinya untuk terutama untuk lingkungan pencemaran udara. Itu yang apa namanya, itu yang sangat berpengaruh. Baik. Kemudian dari segi apa namanya, oli gitu loh, Mbak. Oli itu kan kendaraan listrik tidak ada oli, Mbak. Tidak ada Jadi untuk apa sih namanya, sampah lah kita sebut ya, sampah itu sangat minim. Baik. Gitu loh. Jadi kendaraan listrik ini minim komponen. Jadi secara apa namanya, perawatan pun sangat hemat gitu loh. Komponen yang utama itu kan pasti tenaga penggeraknya itu dinamo motor lah kita sebut, kemudian controller itu, kemudian ketiga adalah baterai. Baterai sebagai penyimpan daya listrik. Baik. Komponennya itu cuma 3, Mbak, gitu. Selebihnya itu adalah rangkaian kelistrikan aja. Itu beda dengan kendaraan yang berbahan bakar minyak. Nah, itu kan banyak sekali komponennya. Tentu sehingga nanti kalau misalnya rusak itu akan menyebabkan limbah yang lebih banyak. Gitu. Jadi dibandingkan dengan Iya. kendaraan biasa yang berbahan bakar minyak, Betul. dari spare part-nya itu juga lebih banyak Iya. gitu ya, dan juga sampah atau nanti polusi yang dihadirkan juga betul. lebih banyak ya, Ya, Pak Pasek, ya? bukan hanya polusi udara, jadi polusi lingkungan juga akan lebih Oke, banyak baik. juga. Jadi udah waktunya ya untuk Iya, beralih betul. ke kendaraan listrik Sudah untuk waktunya. turut menjaga lingkungan kita supaya tetap terjaga Iya, gitu ya, Pak betul, Pasek. betul. Nah, kemudian untuk Moseli 88 ini sendiri sebagai distributor begitu, Oke. ini tentunya membuka peluang Ya. bagi pembisnis yang ingin bergerak di bidang dealer gitu, Ya, dealer. betul. Itu gimana sistem bisnisnya, Oke. Pak? Boleh dijelaskan? Ya, jadi selain kita bergerak di sini di bidang retail, kita juga membangun kemitraan Baik. berupa dealer gitu loh. Jadi Semeton Bali kalau ada yang ingin melakukan, artinya bergerak dalam bidang bisnis kendaraan listrik ini, bisa datang ke Moseli. Baik. Itu nanti kita bisa diskusi. Tentunya secara kita bisnis itu kita berdasarkan radius, Mbak. Radius. Jadi kita sebisa mungkin apa namanya, kita posisikan dealer itu sesuai dengan daerah, jadi biar nggak terlalu banyak juga. Oke, Gitu loh. baik. Terlalu banyak juga. Kemudian pertama syaratnya memang harus sudah mempunyai tempat, tentunya tenaga penjual, kemudian tentu komitmen nanti, Komitmen ya. Bisa diskusi, datang ke Buluh Indah aja di nomor 48 Denpasar. Oke, Ya, jadi untuk kuotanya itu terbatas juga ya, Ya, berarti betul, Bri, ya. betul. Berarti tidak semua daerah gitu karena ada Ya. radius yang harus ditentukan. Daerah sih bisa semua, Baik. tapi setiap daerah itu artinya kita ada kuota khusus. Oh, Misalnya jangan sampai setiap daerah itu bisa sampai apa Ada namanya 10 terlalu dealer. kebanyakan. Nah, itu kan nggak bagus juga secara Iya. bisnis ya. Gitu. Itu. Nah, untuk kendaraan listrik sendiri, ini boleh dikasih tahu deh Pak Pasek untuk Ya. tips untuk merawat kendaraan listrik. Oke. Jadi gini, namanya produk baru, Mbak ya. Baik. Tentu butuh penyesuaian, butuh kebiasaan baru gitu loh. Kendaraan listrik ini secara perawatan itu sebenarnya sangat simpel sekali. Karena biaya maintenance bulanan itu sangat minim. Artinya servis rutin itu perlu, tapi tidak semahal daripada kendaraan bensin gitu loh. Jadi
kebersihan lah paling gitu. Itu sih paling penting karena ganti oli enggak. Itu servis-servis yang sifatnya yang berbau-berbau oli itu udah nggak ada. Kemudian perawatan kebersihan itu kan pasti. Itu cuci ya. Kemudian yang paling penting adalah perawatan baterainya. Ya, itu yang paling penting karena kendaraan listrik ini komponen yang cukup mahal itu ada di baterai. Ya, baterai itu sifatnya sama seperti baterai pada umumnya. Sangat tidak disarankan waktu pengisian daya itu overcharging. Overcharging artinya kelebihan melakukan proses pengisian gitu loh. Dan baterai itu sangat tidak boleh drop, Pak. Tidak boleh drop. Iya, itu yang paling penting. Nah, kami sarankan yang punya kendaraan listrik ini karena berhubungan dengan pengisian daya itu dengan waktu, itu lebih baik menggunakan timer. Menggunakan timer. Ya. Bisa diatur timernya. Ya, atur timernya sesuai dengan kebutuhan waktu pengisian daya. Itu yang paling penting sehingga baterai itu bisa bertahan lebih lama. Jadi lifetime-nya itu loh, waktu hidupnya itu kan lebih panjang gitu loh. Itu yang paling penting. Sama ya tentu baterai jangan sampai terkena air. Ya, itu paling penting gitu. Nah, tapi perlu diketahui kendaraan listrik ini aman digunakan pada saat hujan. Aman karena baterai itu kan sudah dilindungi, Mbak. Dengan kalau kita di unit kita ada box baterai. Sama setiap penghubungan baterai itu kita sudah pastikan sudah tidak bisa kemasukan air gitu loh. Jadi sudah aman gitu loh. Tapi baterai itu sendiri jangan sampai terkena air gitu loh. Tetap harus dihindari segala kemungkinan untuk betul rusaknya dari kendaraan listrik ini ya. Itu sih Mbak kurang lebih. Nah, pemirsa itu dia keunggulan dari kendaraan listrik gitu ya. Dan ini kan karena kendaraan listrik ya tentu saja menggunakan baterai gitu ya. Betul. Untuk tahan lamanya itu sepanjang apa Pak Pasa? Jadi bisa digunakan seharian kah atau ada jarak tempuh maksimal minimalnya? Jadi kendaraan listrik itu punya jarak tempuh sesuai dengan kapasitas baterai itu sendiri. Ya, kalau kita sepeda itu rata-rata jarak tempuhnya mencapai 40 km. Baik. Itu tergantung juga beban sama medan. Itu berpengaruh sebenarnya. Tapi semua di kendaraan biasa pun sama seperti itu. Itu kami tekankan 40 km untuk sepeda itu tergantung beban dan medan. Kemudian untuk yang motor itu salah satunya kami punya ini salah satu Raptor tipe Raptor 220 itu bisa sampai 40 km. 60 km ya. Berarti untuk sepeda 40 km, untuk motor 60 km. Betul. Baik. Luar biasa, ini juga bisa kita lihat ya, ini bentukan gitu ya atau style dari sepeda dan juga kendaraannya itu sangat bagus sekali. Saya yakin teman-teman semua yang sedang menyaksikan jadi tertarik ya untuk memiliki kendaraan listrik ini. Selain itu juga harganya. Untuk harganya bisa di-spill Pak? Di kisaran berapa? Ya, kisaran. Kalau untuk sepeda itu kisaran 4-5 juta lah. Ya, 4-5 juta. Untuk motor ini ada yang 9 juta, ada yang juga belasan lah. Belasan juta. Jadi sangat sangat terjangkau aman ya untuk dompet kita. Aman gitu banget. Ya, apalagi sekarang BBM lagi naik, Mbak. BBM langka lagi kan. Langka. Jadi ini adalah salah satu terobosan yang bisa kalian pilih, apalagi mendukung program pemerintah ya Pak ya, untuk menjaga lingkungan karena sepeda listrik, kendaraan listrik ini ramah lingkungan. Nah, untuk Mosely 88 sendiri, ini nanti kedepannya apakah akan ada produk baru? Karena kita kan lihat juga ada mobil listrik gitu. Apakah nanti ada rencana ke depannya untuk menambah? Sungkara ya, mudah-mudahan ya. Tapi kami masih sekarang concern di kendaraan roda 2 Mbak. Gitu loh. Untuk mobil ya mudah-mudahan lah ya, kita berdoa bersama. Kita mudah-mudahan bisa mensupport juga, bisa mendistribusikan itu. Tapi sekarang masih concern ke roda 2, terutama sepeda dan motor. Gitu. Nah, luar biasa sekali pemirsa. Jadi seperti itu perbincangan kita bersama Mosely 888 yang ini lokasinya di Jalan Buluh Indah. Betul, Jalan Buluh Indah, nomor 48A. Nomor 48A. Jadi buat teman-teman pemirsa semua yang ingin langsung main-main ke sini, lihat-lihat produk dari Mosely 888,
bisa banget akan disambut dengan baik ya Pak Pasek tentunya. Tentu. Oke, mungkin sebelum kita akhiri, ada closing statement atau pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada pemirsa di seluruh Nusantara. Oke, terima kasih Mbak. Jadi kita tidak memungkiri sekarang tren sepeda listrik atau kendaraan listrik lagi naik. Nah, untuk masyarakat atau Semeton Bali, tentunya beberapa hal harus diperhatikan dalam proses pemilihan kendaraan listrik. Tentunya jangan hanya melihat model, jangan hanya melihat harga. Tapi yang paling penting itu pastikan bagaimana setelah membelinya. Kalau ketika ada kerusakan bagaimana? Itu yang paling untuk kenyamanan tentunya ya. Untuk kenyamanan, makanya kami di sini sangat berkomitmen, terutama di Moseli 88 sebagai distributor brand Goda, itu ketersediaan partnya. Ketersediaan partnya. Jadi sekarang itu brand banyak sekali. Jadi harga pun bersaing seperti apa gitu loh. Jadi jangan hanya tergiur masalah harga, tapi harus dipastikan pada setelahnya itu bagaimana. Itu sih paling penting sebetulnya. Jangan sampai ketika ada oknum itu memanfaatkan momen seperti ini, ketika setelah rusak itu tidak ada yang bisa menangani, jadi image kendaraan listriknya jadinya kurang bagus. Jadi harus memperhatikan bagaimana jangka panjangnya atau long termnya untuk kualitas, nanti untuk spare partnya agar selalu aman gitu ya. Jangan sampai dengan harga yang murah gitu, setelah dibawa 1 hari ternyata rusak gitu ya Pak ya. Nah, untuk brand Goda sendiri sudah terjamin kualitasnya dan teman-teman bisa nanti langsung coba sendiri ya, main-main ke sini. Nah, tadi juga saya perhatikan gitu ya. Ini mulai sangat banyak sekali penjualan keluar masuk di Moseli 888 ini. Nah, boleh tahu nih Pak, sebelum kita akhiri, ini sudah penjualannya sudah ke daerah mana saja? Kalau kita di Bali itu hampir seluruh kabupaten. Seluruh kabupaten? Ya, dan di seluruh kabupaten juga kita ada partner. Ya, di Denpasar, di Gianyar, di Kelungkung, di Karangasem, Singaraja, di Negara, Tabanan. Itu sudah ada semuanya. Kemudian untuk di luar pulau itu di Lombok, hampir semua kabupaten ada, di Mataram itu sendiri, kemudian di Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Utara, Lombok Barat sudah ada. Kemudian Sumbawa Besar kita juga udah ada, Dompu juga udah ada, di Bima udah ada. Jadi sudah terjamah semua daerah ya Pak Pasek? Hampir semua sekarang kita sudah ada partner. Baik. Terima kasih kepada Pak Pasek gitu ya, pengelola dari Moseli 888 yang sudah mau berbagi informasi kepada kita semua pemirsa Jarak Podcast. Tentunya menambah wawasan kita dan juga ini menjadi daya tarik sendiri ya untuk kita nanti memiliki kendaraan listrik gitu. Dan untuk teman-teman semua pemirsa yang ingin berbisnis di bidang dealer gitu ya, yang Anda yang punya modal, ini adalah peluang yang sangat besar untuk mendapatkan keuntungan gitu ya. Jadi tidak usah ragu lagi, nanti kalau ada pertanyaan silahkan langsung mampir ke sini di Jalan Buluh Indah. Dan untuk pemirsa semua, kita akhiri dulu podcast kita kali ini bersama Moseli 888. Baik, terima kasih pemirsa. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada Pak Pasek. Sama-sama, Ma. Semoga selalu sukses dan lancar bisnisnya ya. Dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.